Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke series keempat ya. Oke. Kita akan masuk ke persamaan konservasi ya. Tadi yang pertama kita sudah bahas apa itu CFD. Yang kedua kita sudah bahas apa namanya? Apa yang diselesaikan oleh CFD ya, yaitu tadi persamaan yang sangat kompleks, persamaan Navier-Stokes dan sebagainya. Yang mana sebenarnya persamaan itu adalah persamaan konservasi. Nah, ini kita akan membahas persamaan yang diselesaikan oleh CFD secara umum. Apa sih persamaan yang diselesaikan? Seperti itu. Jadi kita akan mencoba ya mengambil satu contoh atau membahas persamaan konservasi yang dimaksud. Apa persamaan konservasi? Yaitu persamaan yang diselesaikan oleh CFD ya. Itu yang kompleks tadi gitu. Tapi kita akan coba untuk coba menggunakan persamaan yang lebih sederhana sehingga teman-teman diharapkan bisa paham. Oke, kita lanjut ya. Apa persamaan konservasi? Mungkin teman-teman masih ingat ya, ada namanya konservasi massa, konservasi momentum, konservasi energi. Nah, di sini kita lihat bahwasannya persamaan-persamaan ini ya, jadi ini dikenal dengan persamaan transport. Persamaan transport ini berarti dibayangin ya, persamaan transport itu berarti persamaan yang dimana itu apa ya, perpindahan. Kita lihat konservasi massa. Di sini apa? Transport massa. Kenapa? Karena dalam fluida ada massa yang berpindah. Nah, nangkap ya. Konservasi momentum. Karena dalam aliran fluida ada momentum yang dipindahkan. Konservasi energi. Karena di dalam aliran fluida ada energi yang dipindahkan, ada energi yang mengalir. Ada heat misalkan, energi panas dan sebagainya. Maka disinilah kita memang identik dengan persamaan transport. Oke, nah di persamaan transport itu, tadi persamaan yang sangat kompleks itu sebenarnya dibagi jadi 4 terminologi, 4 hal ini. Apa yang pertama? Yang paling kiri itu persamaan yang menggambarkan transient. Maksudnya apa? Ini kita lihat di sini ada P. P ini misalkan sembarang atau sebuah parameter skalar, misalkan apa? Temperatur misalnya. Nah, di sini maksudnya atau misalkan energi gitu ya. Jadi ini sembarang aja, sembarang. Di mana di sini kita lihat ini adalah persamaan diferensial terhadap waktu. Berarti ini persamaan yang menggambarkan perubahan dari transport sebuah parameter P ini terhadap waktu. Nah, makanya disebut transient. Kalau misalkan terhadap waktu tidak ada perubahan, berarti kita anggap dia steady state. Oke, yang kedua ini adalah persamaan yang mendeskripsikan proses konvektif ya. Konvektif itu masih ingat ya, konvektif itu sebenarnya adalah perpindahan akibat adanya pengaruh aliran dari sebuah fluida, aliran fluida. Misalkan ada aliran air, maka di situ nanti ada efek konveksi di situ, di mana aliran air atau aliran fluida itu mentransport gitu ya. Kalau kita bayangin aja gini, teman-teman berdiri di depan tong sampah yang saat itu gak ada angin, sama berdiri di tong sampah yang mana ada angin yang berhembus dari arah tong sampah ke arah kita, itu lebih kecium yang mana? Pasti lebih kecium yang ada angin. Kenapa? Angin tersebut memberikan efek konveksi sehingga mentransport bau, dan bau itu jadi makin tercium ke kita. Nah, itu begitu juga dengan hal-halnya panas gitu loh. Kita kalau ingat hair dryer itu kan coil panas terus disemprot sama heat blower, jadi seolah tuh ada aliran udara panas gitu kan. Nah, itu efek konveksi. Nah, kemudian di sini ada difusif. Kalau difusif itu dia masih ingat ya, difusif itu dia ada perpindahan karena apa? Karena perbedaan konsentrasi. Nah, ini terlalu ribet. Sederhana aja deh. Konduksi ada perpindahan panas karena perbedaan temperatur di antara dua ujung batang. Nah, itu difusi. Jadi konduksi panas itu termasuk dari perpindahan difusif. Sekali lagi ya, tadi. Dan terakhir source ini apa istilahnya? Source ini ya sumber. Misalkan ada kita kasih panas, kita kasih heater, nah itu source gitu. Jadi intinya di luar yang dari ini, yang mana dia bisa mempengaruhi, maka itu masuknya ke source, sumber gitu ya. Oke.
Oke, sekarang kita langsung masuk ke kasus ya. Kasus di sini kita lihat di sini adalah kalau misalkan terdapat batang satu dimensi terinsulasi yang masing-masing ujungnya dipertahankan pada suhu 100 derajat dan 15 derajat berturut-turut. Intinya apa? Ada ujung A di sini katakanlah temperaturnya 100 derajat, ujung B di sini temperaturnya 500 derajat. Nah, kemudian karena ada perbedaan temperatur di sini, maka perpindahan apa, fenomena transport apa yang terlibat di sini. Oke, kita lihat lagi, kita jabarkan persamaan transport ya. Oke, pertama transient. Apakah dia transient? Apakah ada perubahan terhadap waktu? Tidak, karena di sini kita anggap dia stabil, dia tidak ada perubahan terhadap waktu. Terhadap waktu konstan. Maka di sini diferensial terhadap waktu coret 0 nilainya. Kemudian konvektif. Di sini apakah dia melibatkan adanya aliran fluida, ada gerakan ada gerakan dari partikel-partikel fluida yang mentransport, apakah ada? Sedangkan di sini batang solid, ya, kita anggap dia terinsulasi. Nah, maka di sini berarti tidak ada konveksi. Beda cerita halnya kalau misalkan ditaruh ada angin merembus, wah itu berarti ada konveksi. Tapi di sini kita anggap nggak ada angin, hanya batang tok yang dua ujungnya berbeda temperaturnya, maka di sini tidak ada konveksi. Oke, yang source, apakah ada source? Nggak ada, karena di sini tidak ada dipasang elemen pemanas atau sebagainya. Maka yang ada di dalam fenomena ini adalah fenomena transport secara difusi. Dan teman-teman ingat ini apa? Persamaan heat konduksi ya. Ini di fisika SMA belajar nih. K ini konstanta konduktivitas termal, A dt per dx. Ingat Mbak ini persamaan ini. Nah, sebenarnya persamaan ini dari mana? Persamaan ini tuh diturunkan dari sini. Dari sini. Dari sini bisa menjadi ini dan bisa menjadi ini, ya. Jadi ini persamaan umum. Sekali lagi ini teman-teman, ini persamaan transport secara umum ya. Ini saya bahas lagi. Ini lambang T ya. Ini apa ya? Tau kali ya. Ini tau ini sebenarnya tau ini adalah konstanta difusivitas. Kalau perpindahan panas berarti T ini apa? T-nya ini K gitu ya. Berarti kalau kita kasusnya perpindahan panas berarti T-nya ini difusivitasnya apa? K. Ya, konduktivitas termal. Ya. Nih, ini dari sini ke sini selesai gitu ya. Jadi D per dx K dt per dx. Kenapa D? Ini yang saya tahu karena satu dimensi dianggapnya terhadap perubahan terhadap Y, perubahan terhadap Y dan Z itu sangat kecil, tidak relevan. Oke ya. Jadi di situ kita membahas bagaimana kita memahami apa itu transient, konvektif, difusif di dalam persamaan transport. Dan saya harap teman-teman mungkin perlu ya, mungkin kalau misalnya masih kurang paham bisa baca-baca juga di literatur yang lain. Oke. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan pembangunan pembangkitan grid. Maka teman-teman semua kita akan membahas di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.